Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث الثامن والعشرون. حديث yang ke-28. As-sam'u wat-ta'ah. Di mana hadis ini menyangkut tentang hal ketaatan kita kepada apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk ketaatan ini adalah melalui pendengaran dari apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mendengar lalu melakukan, maka dia taat. Ada orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan atau tidak mengerjakan, berarti dia belum taat. Ya. Makanya dikatakan di dalam beberapa ayat menceritakan tentang keadaan umat-umat terdahulu. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, maka mereka bukan menjawab sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na artinya apa? Ya, kami dengar dan kami taat. Tetapi sebaliknya, sami'na wa asayna. Ya, didengar tapi dilanggar. Ya, didengar tapi dilanggar. Didengar untuk dilanggar. Ya, didengar untuk dilanggar. Bukan dilanggar bahasa Jawa ya. Kalau dilanggar bahasa Jawa tu musalla, surau. Ya. Dilanggar artinya hendak ditaati. Ya, hendak ditaati. Tapi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah tidak hanya mendengar namun taat. Kan ada orang kalau dikasih tahu, dengar enggak? Dengar. Besoknya ngulang lagi. Ya kan? Nah, ada orang yang kalau diperingatkan, diberitahu, ya kan, ditanya, dengar enggak? Dengar. Besoknya ngelanggar lagi, besoknya ngulangi lagi. Ya, tapi kalau orang beriman, ya sami'na wa ata'na. Ya, kami mendengar dan kami taat. Ya, itu tanda orang yang beriman. An Abi Najih Al-Arabat bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwadda'un fa'awsana qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'muru 'alaykum 'abdun habasyiyun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Najih. Abi Najih yang nama sebenarnya adalah Al-Irbad bin Sariyah
Ya, Al-Irbad bin Sariyah. Aslama qadiman wa kana yaqul ana rabi'ul Islam ay rabi' man aslam wa kana min ahli as-suffah wa hum zuhad min as-sahabah fuqara ghuraba kanu ya'una ila as-suffah fi akhir masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya kama taqaddam makan mudallalun yabitunahu fi wa kanu yuqilluna wa yakturun. Perawi hadis ini julukannya adalah Abi Najih. Nama sebenarnya adalah Irbad bin Sariyah. Beliau adalah merupakan seorang sahabat Nabi yang di antara sahabat-sahabat Nabi yang telah lama memeluk agama Islam. Aslama qadiman, lebih dahulu masuk Islam. Artinya masuk Islamnya bukan di Madinah, tapi dari kota suci Mekah. Ya. Yang kedua, beliau adalah merupakan kalangan daripada sahabat yang memeluk agama Islam yang keempat. Ya, yang keempat. Yang pertama kali memeluk agama Islam siapa? Yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ya, itu yang memeluk agama Islam. Karena Rasulullah mengenal Abu Bakar setelah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Yang lahir dalam keadaan Islam siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau Abu Bakar itu adalah laki-laki yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan laki-laki. Itu. Wa kana yaqul ana rabi' man aslama wa kana min ahli suffah. Ini Abi Najih Al-Irbad adalah merupakan sahabat dan masuk golongan ahlu suffah. Ya, ahlu suffah ini yang tinggal di masjid. Yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri ahlu suffah itu makan apa yang dimakan Nabi, minum apa yang diminum Nabi. Jadi mereka itu bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umumnya ahlus suffah itu adalah zuhad, orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud dan mereka hidup dalam keadaan fakir. Tidak memiliki rumah, tidak memiliki kendaraan. Itu artinya adalah fakir. Fakir, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan. Kalau pakaian itu semua orang punya. Ya, tidak menunjukkan pakaian itu orang fakir. Tapi kalau tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, berarti dia fakir. Ya, berarti dia fakir. Artinya tidak punya harta. Adapun pakaian ini tidak termasuk harta. Pakaian ini tidak termasuk harta. Kenapa? Karena ada orang yang masih bisa bertahan tanpa rumah, tanpa kendaraan. Tapi kalau tanpa pakaian tidak bisa. Ya, tanpa pakaian tidak bisa. Nah, definisi fakir itu orang yang tidak punya rumah, tidak punya kendaraan. Itu definisi daripada fakir. Umumnya ahlus suffah itu adalah mereka yang tidak memiliki harta, fakir. Rumahnya tidak punya, karena mereka tidur di masjid, apalagi kendaraan. Ya, sampai diceritakan bahwasanya beliau ini adalah sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika akan terjadi peperangan, beliau mau ikut rombongan, ternyata udah tidak muat, mau numpang, mau nebeng, numpang ke kendaraannya para sahabat, ternyata udah tidak bisa, udah full, sudah full. Akhirnya turun ayat, wa 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum ay ma'aka ilal ghazwi. Turun ayat itu, wa 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Mereka yang tidak bisa ikut berperang itu tidak berdosa apabila mereka tidak mendapatkan kendaraan, tidak mendapatkan tumpangan. Tapi berdosa kalau misalkan Rasulullah bilang berperang, ya, namun tidak ada halangan, kendaraan ada, sehat fisik, keluarga bisa ditinggal, senjata ada, wajib mereka ikut perang. Kalau mereka tidak ikut perang, mereka dianggap
telah bermaksiat dengan maksiat yang paling besar. Pada saat itu maksiat yang paling besar adalah bukan mabuk, bukan zina, bukan mencuri dan sebagainya, tapi maksiat yang terbesar manakala mereka itu meninggalkan perang. Ya, manakala mereka itu meninggalkan perang. Adapun zaman sekarang tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Mati mic-nya. Tes. Yes. Adapun zaman sekarang tidak ada kewajiban kita itu untuk berperang, kecuali peperangan itu adalah untuk membela tanah air dan agama serta harta yang kita miliki. Ya. Adapun kita untuk ikut-ikutan berperang di luar sana itu tidak diwajibkan. Ya, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau di zaman Nabi sudah jelas yang ngajak Nabi. Ya, yang ngajak Nabi. Adapun zaman sekarang ya tidak ada, kecuali peperangan yang memang benar-benar diperlukan untuk membela negara. Manakala negara kita dijajah, sebagaimana yang terjadi kurang lebih ya 78 tahun yang lalu ya, pasca kemerdekaan. Atau yang terjadi misalkan ya sebagaimana yang dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita ketika perang suku. Mereka mempertahankan apa? Harta mereka. Boleh berperang, kalau mati dalam keadaan syahid. Atau menjaga kehormatan diri. Ya, atau menjaga kehormatan diri, misalkan perempuan mau diperkosa. Ya, laki-laki mau dirampas hartanya dan sebagainya. Itu boleh. Selain daripada ini tidak boleh. Selain daripada ini tidak boleh. Makanya jangan mudah untuk terpengaruh dengan slogan-slogan yang mengajak kita itu perang, yang mengajak kita itu konflik dan lain sebagainya. Kalau sudah konflik perang itu tidak nyaman. Coba tanyakan kepada sebagian saudara kita yang pernah mengalami perang suku. Nyaman tidak kira-kira perang? Tidak nyaman. Ya, siapa bilang nyaman? Ya kan? Jadi saya punya teman, ya ustadz juga. Jadi pernah ada konflik di tempat kita ini. Ya, pada saat itu perang juga, tapi tidak ada korban nyawa. Akhirnya dia kabur ke Punggur. Ditanya sama kita, kenapa ente kabur? Ente ini teriak-teriak di mimbar, jihad, tapi kabur. Apa dia jawab? Ana takut nanti kalau perang telinga ana hilang. Lucu katanya, tidak punya telinga nanti. Ya, tangan jarinya putus, nanti susah ana makan, tidak ada jarinya. Katanya. Ya udah lebih baik kabur katanya. Nah, makanya menunjukkan bahwasanya namanya perang itu tidak nyaman. Ya, jangan mudah kita itu terpengaruh dengan provokasi perang ini dan yang sebagainya, jangan. Na'udzubillah. Kita lihat negara yang sudah terjadi peperangan. Apa hasilnya? Air susah, listrik mati hidup, rumah roboh. Ya. Jadi mungkin pernah melihat saya bawa tamu salah seorang ulama dari Lebanon, namanya Syekh Ayyub Musa Ar-Rifai, yang saya pernah bawa ke Al-Hikmah itu waktu malam Rabu. Beliau WA saya. Nah, sekarang ini rumah beliau itu dibom. Ya, terkena dampak perang. Nah, terkena dampak perang. Ini perang akidah. Beliau kirimkan rumahnya dibom, tapi alhamdulillah anak istri beliau selamat. Ya, ini istri yang kedua. Istri pertama itu dibunuh depan beliau. Ya, istri pertama beliau itu dibunuh depan beliau karena konflik peperangan waktu itu. Beliau itu dari Suriah pindah ke Lebanon. Nah, di Lebanon ternyata perang juga. Ya, pindah ke Lebanon mau cari selamat, ternyata di sana perang juga. Akhirnya beliau kirim video. Nah, rumah sana bukan kayak rumah kita, modelnya bentuk apartemen. Jadi saya lihat tingkatnya tuh tinggi, hancur. Tapi alhamdulillah kata beliau, saya dan anak-anak serta istri selamat. Ya. Nah itu, ini Abi Najih pernah suatu kali mau ikut perang.
tapi tidak dapat tumpangan. Akhirnya beliau nyesal, nangis. Nangis. Maka turun ayat, wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum. Sungguh tidak berdosa bagi orang yang ketika ingin mengikut atau andil dalam peperangan, namun dia tidak mendapatkan kendaraan. Tidak ada dosanya. Jadi ini Abi Najih tidak berdosa. Qultu la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw ay insarifu wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sebab beliau ini turun ayat di mana Allah memberikan semacam kekuatan bagi orang yang tidak bisa ikut perperangan karena tidak ada kendaraan yang bisa mengangkut mereka. Bahwasanya mereka jangan sedih, jangan menangis, karena mereka juga mendapatkan pahala yang sama. Karena mereka memiliki niat dan tujuan yang tulus. Ahlus Suffah itu kalau kita artikan secara bahasa itu banyak. Suffah bisa diartikan sof. Ya, solat. Ya, Ahlus Suffah artinya orang yang berada di sof pertama. Salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang mengatakan suffah itu bukan sof. Artinya apa? Suffah itu berasal dari kata sofin. Artinya adalah jernih, murni, bersih. Menunjukkan bagaimana mereka itu memiliki hati yang murni. Hati yang bersih dan sebagainya. Makan muzillatun yabitun wa kanu yakilluna wa yakthurun. Nazala Syam wa sakana wa kana minal abidin al-buqa'in alladhi nazala fihim. Mereka termasuk ahli ibadah. Wa kana minal mushtaqina ila Allah, dan termasuk orang-orang yang merindukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbu an yanqibida ilaihi fa kana yaqulu fi du'ai Allahumma kabura sinni wa wahuna 'azami ay dha'ufa faqbidni ilaik. Mereka ini yang dimaksud dengan Abi Najih adalah termasuk orang yang memiliki usia yang sangat tua. Saking tuanya sehingga beliau ini pernah berdoa agar dipercepat yang namanya kematian. Ya, agar dipercepat yang namanya kematian. Umumnya orang itu takut mati dan minta panjang umur. Semakin tua semakin minta panjang umur. Semakin tua semakin minta ditambahnya waktu untuk hidup. Semakin tua semakin meminta kepada Allah agar diberikan kesehatan. Tapi Abi Najih ini berbeda. Abi Najih justru beliau itu memohon kepada Allah, Allahumma kabura sinni, ya Allah, usiaku sudah sangat tua. Wa wahanu 'azmi, dan tulang-tulangku ini sudah semakin tak berdaya. Faqbidni ilaik, maka cabutlah nyawaku agar aku bisa segera untuk menghadapmu. Ya, ini menunjukkan bagaimana cintanya seseorang kepada yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah cinta itu ingin segera bertemu. Ya, orang yang kalau sudah cinta itu ingin segera bertemu. Bagaimana beliau itu ingin segera untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata fi Syam, meninggal di Syam. Fi khilafati Abdul Malik bin Marwan. Berarti panjang umurnya beliau ini. Kalau saja dari zaman Nabi sudah tua, dan beliau ini mendapati khilafah Malik bin Marwan. Malik bin Marwan ini adalah termasuk pemimpin yang memimpin sampai era para tabi'in. Ya, di masa-masa inilah muncul yang namanya ajaran Mu'tazilah, yang menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Di zaman-zaman ini juga, bagaimana Imam Abu Hanifah itu disiksa sampai beliau itu meninggal, agar mengeluarkan statement bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Khilafah Malik bin Marwan. Dan beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 31 hadis. Baik, kita masuk kepada redaksi hadis. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwadda' fa'ausana. Jadi ceritanya suatu kali, ya, bahwasanya Rasulullah itu
solat subuh. Subuh. Habis solat subuh kemudian berbalik menghadap sahabat. Di antaranya adalah Abi Najih yang ada di saf pertama. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'azana Rasulullah mau'izatan balighatan, menyampaikan nasihat yang sangat menyentuh. Sampai saking menyentuhnya nasihat tersebut menjadikan yang mendengar itu daripada kalangan sahabat, mereka itu mengeluarkan air mata dan hati mereka kemudian terenyuh. Dan kemudian mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan, berpisahnya Rasulullah daripada para sahabat." Maka kemudian di sini mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bagaimana nasihat itu sangat penting, wasiat itu sangat penting. Wa huwa an-nashu wat tadhkir bil awaqib, ay atalana bi kalamin dalin ala takhwif bi tariqin nasiha wat tadhkir bil awaqib li ajli tarqiq al qulub wat tanwin fi mau'izatin lit ta'zim wat tafkhim, ay mau'izatan 'azimatan balighatan. Apa yang dimaksud dengan mau'izatan balighah? Ya, nasihat yang menyentuh. Yang dimaksud dengan nasihat di sini adalah at-tadhkir, memberikan peringatan. Itu nasihat. Jadi kalau ada orang memberikan peringatan kepada kita, itu sebenarnya nasihat. Ya, misalkan, ya jangan banyak-banyak makan yang berlemak, nanti kolesterol. Itu sebenarnya nasihat. Bukan menunjukkan orang itu tidak suka sama kita, atau mereka itu hasud dengan kenikmatan yang kita miliki. Tidak. Tapi sebenarnya itu adalah nasihat. Nasihat itu emang perih, laksana obat. Obat yang kita konsumsi untuk menyembuhkan penyakit, itu semua obat itu terasa pahit. Tapi khasiat daripada obat itu adalah menyembuhkan. Sama dengan nasihat. Kalau nasihat itu dapat melukai kita, menyinggung perasaan kita, berarti menunjukkan obat itu atau nasihat bereaksi. Ya, ada reaksi, ada reaksinya. Ya, kalau obat yang tidak manjur itu tidak ada reaksi. Ya, sakitnya tetap, nyerinya tetap, tidak hilang. Tapi kalau misalkan obat yang bagus, manjur, itu akan menunjukkan adanya reaksi. Luka, ditaburi obat, akan perih, berarti ada reaksi. Sama dengan nasihat. Nasihat itu kalau disampaikan, menyentuh, semacam seakan-akan kita tidak nyaman menerima nasihatnya, berarti itu ada reaksi. Ada yang tidak beres di dalam hati kita. Menunjukkan nasihat yang kita terima itu mengobati hati kita. Ya. Jadi tidak setiap segala sesuatu yang diperingatkan untuk kita itu adalah menunjukkan orang itu tidak suka atau benci. Tidak. Tapi menunjukkan bagaimana itu adalah sebuah nasihat. Jadi jangan mudah tersinggung. Ya, kalau dinasihat itu jangan mudah tersinggung. Karena isi di dalam Al-Quran itu juga nasihat. Isi di dalam hadis itu juga nasihat. Ya. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan afala ta'qilun, tidakkah kalian itu berakal? Nah, kenapa kita tidak tersinggung? Padahal sudah jelas kita punya akal enggak? Tapi kenapa Allah katakan di dalam Al-Quran afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Ya. Padahal Allah Maha tahu. Siapa yang memberikan kita akal? Allah. Siapa yang menganugerahkan kita akal? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah harus memakai kalimat afala ta'qilun? Tidakkah kalian itu berakal? Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengulang kalimat-kalimat tersebut supaya kita sadar kita ini memiliki akal yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk berfikir. Supaya kita tidak melakukan kesalahan, supaya kita tidak lalai. Nah, terkadang ada orang yang lalai, orang yang melakukan kesalahan, bisa jadi sebab karena mereka tidak memakai akal mereka. Padahal akal sudah Allah berikan. Nah, ketika ada yang menasihati kita, jangan kita tersinggung. Karena bagaimanapun nasihat itu adalah tujuannya untuk memperbaiki keadaan kita. Wah, ini tidak enak nih dengar ustaz ini, nyinggung terus. Nah, kalau tidak nyinggung mau diapakan? Enggak. Kalau tidak nyinggung mau diapakan? Masa ceritanya kita kajian atau majelis itu ketawa terus.
Enggak. Tetap ada yang namanya singgungan. Sebagaimana Allah menyinggung umat-umat terdahulu. Dan umat-umat yang ada di zaman sekarang. Ya. Bil awaqib. Yang namanya nasihat itu memberikan peringatan. Dan yang namanya nasihat itu juga memberikan ancaman. Jadi ada semisal ancaman terhadap sesuatu apabila dikerjakan, maka itu juga berupa nasihat. Misalkan jangan meninggalkan solat, karena orang yang meninggalkan solat itu termasuk orang-orang yang celaka. Jangan melalaikan solat, karena orang yang melalaikan solat itu termasuk orang-orang yang celaka. Jangan begini, jangan begitu, Anda akan diazab oleh Allah, Anda akan dijauhkan dari Allah, Anda akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Itu juga nasihat. Makanya ada salah seorang artis, ya, itu kemarin sempat buat film di daerah Sanggau atau Sekadau. Ada artis yang murtad. Sebelumnya dia itu masuk Islam. Ya, dia itu Islam, tapi kemudian dia murtad. Bahkan murtadnya itu dia pulang dari umroh. A'udzubillah. Ketika ditanya apa alasan dia keluar dari agama Islam, lalu dia bilang apa? Saya mendapati Allah ini tidak maha pengasih dan maha penyayang. Loh, kenapa? Ditanya oleh pembawa acara. Waktu itu ada wawancara. Kenapa? Bukankah sudah diketahui pada umumnya Allah itu memiliki sifat kasih sayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu saya pertanyakan. Nah, terus dia jawab apa? Kalau Allah maha pengasih lagi maha penyayang, kenapa di dalam ayat-ayat Al-Quran itu menceritakan Allah mengadab suatu kaum, Allah menyiksa suatu kaum, Allah memberikan bala kepada suatu kaum, Allah memberikan bencana kepada suatu kaum. Karena ayat-ayat itu dia keluar dari agama Islam. Bukankah Allah maha pengasih lagi maha penyayang? Bukankah kenapa Allah harus menyiksa hamba-hambanya? Kenapa Allah harus menyakiti hamba-hambanya? Keluar dari agama Islam. Ya, saya bilang, ya Allah, kalau ada saya di situ tuh rasa nak saya bilang, baguslah kau keluar dari agama Islam. Ya, Allah tidak perlu. Allah tidak perlu. Ya. Nah, orang yang semacam ini menjadikan Islam itu seakan-akan agama yang tidak ada kasih sayangnya. Lupa dia kalau dia hidup itu kasih sayang dari Allah. Betul enggak? Lupa dia kalau wujudnya di dunia ini kasih sayang dari Allah. Dia bisa bernafas, dia bisa berkeluarga, itu wujud kasih sayang Allah kepadanya. Lalu karena keawamannya terhadap ayat-ayat Allah, konteks ayat Allah, sehingga menjadikan dia itu keluar dari agama Islam. Makanya kalau tidak faham ayat itu, tanya kepada orang ahlinya. Jangan langsung berani menyimpulkan. Kalau langsung menyimpulkan, di situ syaitan bermain. Syaitan sih suka saja keluar dari agama Islam. Tercapai visi dan misinya. Berarti dia berhasil. La'aghwiyannahum ajma'in. Ya, syaitan sudah bersumpah memakai kalimat lam. Itu harfun min hurufil qasam. Ya. Termasuk daripada huruf-huruf yang dipakai untuk bersumpah. La'aghwiyannahum. Saya bersumpah akan menyesatkan mereka semua dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ya, baca ayat Al-Qur'an, nyimpulkan sendiri. Tidak mampu karena tidak ada ilmunya, akhirnya salah, fatal, keluar dari agama Islam. Coba fahami kenapa Allah menyiksa mereka. Bukan lantas Allah langsung menyiksa. Ya. Tetapi di situ ada sebab ketika Allah menyiksa mereka. Sebab apa? Karena mereka melampaui batas. Ya, karena mereka melampaui batas, karena mereka melanggar perjanjian. Ya, kenapa Anda tidak sekalian keluar dari negara Indonesia? Karena negara Indonesia menerapkan hukum. Ada hukum mati. Siapa yang menerapkan hukuman mati itu? Ya, Presiden, anggota dewan. Kalau Anda mengatakan ini kejam, ya keluar saja dari negara Indonesia. Betul enggak? Ya, diperlakukan hukum agar manusia itu tidak keluar dari jalannya. Sama, Allah juga memperlakukan hukuman untuk kita. Allah juga memperlakukan azab untuk kita semua, manusia pada umumnya. Supaya apa? Supaya ada rasa takut kita.
terhadap sesuatu yang barangkali suatu saat akan kita langgar. Ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang melanggar perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ancaman itu juga yang namanya nasihat. Ingat, yang meninggalkan solat, Allah mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan solat berarti dia telah meninggalkan agamanya. Ancaman supaya tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan solat. Ingat, yang tidak mau menunaikan zakat, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka Allah tidak akan terima puasanya. Ancaman dari Allah nasihat. Karena kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat, berarti menunjukkan dalam dirinya itu ada sifat kikir, tamak dan rakus serta bakhil. Ingat, mereka yang tidak puasa Ramadan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dengan siksaan yang sangat pedih. Kenapa? Karena di dalam puasa itu ada yang namanya kemaslahatan. Supaya kita merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang miskin dan fakir. Ya. Jadi ancaman itu juga nasihat. Atalana bi kalamin dalin ala takhwif bi tariq an-nasiha wa tadhkir bil awaqib li ajli tarqiq al-qulub. Nah, ini kata beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan nasihat itu adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada kita, baik bentuknya itu peringatan, baik bentuknya itu ancaman. Peringatan, ancaman, segala macam yang disampaikan kepada kita tujuannya apa? Agar melembutkan hati kita. Agar melembutkan hati kita. Dan nasihat itu disampaikan tujuannya apa? Bukan untuk menjadikan hati kita itu keras, tapi justru untuk melunakkan dan melembutkan hati. Makanya kita diperintahkan untuk seminggu sekali, khususnya bagi para laki-laki, diwajibkan untuk melaksanakan solat Jumat, mendengar khutbah. Jangan datang ke masjid setelah selesai khutbah cuma dapat solat doang, kata orang Jakarta. Ya, dapat solat doang, solat saja yang dia dapati. Sementara khutbahnya tidak. Apa tujuannya? Supaya mendengarkan khutbah, supaya hati ini lembut, tidak keras. Kenapa kita dianjurkan untuk datang ke majlis taklim? Supaya mendengarkan nasihat. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan membaca makna-makna yang ada di dalam Al-Quran? Supaya kita mendengar nasihat. Dengan nasihat itu hati kita menjadi lembut. Tidak ada cara untuk melembutkan hati ini kecuali dengan nasihat. Kalau kita hanya fokus ibadah tanpa mau mendengar nasihat, itu ibadah tidak akan menjadikan kita itu semakin lembut hati kita. Tapi justru terkadang menjadikan kita semakin keras. Ya, semakin kerasnya hati. Kenapa? Karena merasa ibadah yang dikerjakan itu telah menjadikan dirinya baik. Padahal tujuan kita beribadah itu agar melihat diri kita ini semakin banyak kekurangan. Semakin banyak kekurangan, semakin jauh daripada kesempurnaan dan yang sebagainya. Ya. Itu tujuan daripada nasihat. Nasihat itu untuk melembutkan hati. Kalau ada orang yang tidak mau dinasihati, berarti dia tidak mau untuk memiliki hati yang lembut. Arti menunjukkan hatinya itu keras. Udahlah, jangan nasihatkan saya, ngaca ya dulu. Kan kadang kan orang begitu, kalau tidak mau dinasihatin. Betul tak? Kayak kau ni lebih baik ya. Itu menunjukkan bahwasanya hatinya keras. Ujilat, wajalat, ay khafat minhal qulub wa dharafat, ay salat minhal uyun, ay dumu'aha. Wa fi dhalika isyarah ila an tilqal maw'izah atharat fi nufusihim. Wa akhadat bimujama'ihim zahiran wa batinan. Wa hadha dalilun ala kamalin ma'rifatihim wa mura'atihim li rabbihim. Nah, ini termasuk penting. Ini termasuk penting. Kata Syekh Ahmad Al-Minshawi yang menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya di antara tanda lembutnya hati seseorang ketika dinasihati itu menangis. Ketika dinasihati itu dan para sahabat yang ada ya di belakang Nabi ketika mendengarkan nasihat Nabi, semuanya itu menangis. Dharifat minhal uyun, ay salat dumu'uha, keluar air matanya. Ketika keluar air matanya mendengarkan nasihat, menunjukkan adanya tanda keimanan di dalam dirinya.
Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, tak kala disebut saja nama Allah, maka apa? Terhenyuh hatinya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka itu menyerahkan segala urusan. Itu tanda keimanan. Kalau suatu saat kita mendengarkan nasihat di dalam majlis, atau ketika kita mendengar khutbah, atau ketika kita membaca makna daripada ayat-ayat Al-Quran, kemudian hati kita merasa terenyuh dan mengeluarkan air mata, berarti menunjukkan di dalam diri kita itu ada tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tandanya. Kenapa bisa demikian? Karena segala sesuatu yang menjadikan bekas di dalam hati, ya, segala sesuatu maksudnya nasihat, segala macam nasihat yang memberikan dampak, kesan atau bekas di dalam hati, wa akhadat bimujama'ihim zahiran wa batinan, dan kemudian menjadikan mereka itu secara zahir dan batin itu menjadi lebih baik, berarti menunjukkan bahwasanya bagaimana manusia itu telah memiliki kamalu ma'rifatihim, sempurna ma'rifatnya kepada Allah, sempurna ma'rifatnya kepada Allah, wa mura'atihim li rabbihim. Bukan saja kesempurnaan ma'rifat mereka kepada Allah, tapi bagaimana Allah itu memberikan perhatian kepada mereka. Berarti ada dua keunggulan yang didapat bagi orang-orang yang ketika dinasihati itu mengeluarkan air mata dan hatinya terenyuh. Apa? Berarti mereka mampu bermakrifat kepada Allah. Mereka telah mengenal Allah. Yang kedua adalah mereka senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya air mata ini menunjukkan bukanlah kita itu hina. Ya. Keluarnya air mata ini bukan menunjukkan kita itu lemah. Tapi justru dengan keluarnya air mata ini menunjukkan bahwasanya air mata ini menjadikan sebab orang itu dimuliakan oleh Allah di akhirat. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ya, dua golongan yang menangis di dunia, maka dia akan dijaga oleh Allah daripada api neraka. Golongan yang pertama adalah mereka yang menangis karena Allah. Bakat min khasyatillah, menangis takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jasadnya untuk tidak disentuh oleh api neraka. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa matanya menjaga terhadap sesuatu yang barangkali bisa merugikan mereka. Misalkan mereka menjaga rumahnya, mereka menjaga hartanya, menjaga wilayahnya. Itu juga termasuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, keluarnya air mata ini bukan menunjukkan seseorang itu lemah atau hina. Ya, bukan. Tetapi justru menunjukkan seseorang itu mulia. Maka mereka yang menangis di dunia, di akhirat mereka tidak akan menangis. Tapi mereka yang ego sombong untuk tidak menangis di dunia, kelak di akhirat mereka akan menjadi orang yang paling banyak tangisannya. Ya. Yang paling banyak tangisannya. Karena penyesalan mereka ketika di dunia itu tidak pernah menangis. Nah, makanya kita beruntung kalau memiliki hati ini yang mudah terenyuh. Ketika mendengar nama Allah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika mudah untuk menerima nasihat, beruntung. Karena itu ya menunjukkan bagaimana kesempurnaan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat kita terenyuh? Apakah Allah itu nampak di depan kita? Tidak. Betul tidak? Tidak. Kalau misalkan kita itu menangis karena anak kita sakit, wajar, karena anak kita ada di depan kita. Kita itu menangis melihat kondisi orang tua kita, wajar, karena orang tua kita itu ada di depan kita. Hidup bersama mereka. Tapi kenapa kita itu bisa menangis karena Allah, padahal kita tidak bisa melihat Allah? Ya, padahal kita
ya tidak mengetahui di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak pernah memandang bagaimana zat dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya yang namanya melihat itu tidak hanya dengan mata, tapi melihat itu dengan hati. Kalau seandainya mencintai itu syaratnya harus dengan mata, berarti orang buta tidak akan bisa mencintai seseorang. Betul tidak? Orang buta tidak akan bisa mencintai seseorang. Kalau cinta itu syaratnya dengan pandangan. Betul tidak? Syaratnya dengan pandangan. Kalau misalkan cinta itu syaratnya harus dengan kata-kata yang harus diungkapkan, berarti orang bisu tidak bisa mencintai istrinya atau suaminya. Justru kita lihat ada orang bisu yang hidup berumah tangga. Ya, betul tidak? Berumah tangga. Kalau misalkan cinta itu syaratnya harus bisa mendengar, maka tentu orang tuli tidak akan bisa hidup berpasangan. Justru ada orang tuli itu ya hidup, ada istri dan ada anak-anak. Ya, saya punya anggota majelis, dia punya bengkel. Salah satu karyawannya itu tuli, peka. Jadi harus pakai alat pendengar. Jadi saya tanya, ada istri enggak? Ada, anaknya 2 malahan. Ya, anaknya dua. Bayangkan orang peka, ya kan? Itu gimana istrinya mengungkapkan cinta kepadanya? Nah, berarti menunjukkan bahwasanya cinta itu modalnya bukan dengan kata-kata, bukan dengan penglihatan, bukan dengan pendengaran, tapi cinta itu syaratnya dengan hati. Kalau orang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut saja nama Allah, itu mereka merasa terenyuh. Takut sudah. Disebut saja nama Allah sudah takut. Tidak perlu memandang wujudnya Allah. Ya, tidak perlu melihat terlebih dahulu bagaimana beratnya pahitnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup mendengar nama Allah saja mereka sudah takut. Ini menunjukkan bagaimana kamalu ma'rifah, sempurnanya ma'rifat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad urida fil hadits la yalijin nar ay la yadkhuluha man baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi ad-dara. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ulama yang menjelaskan itu dilakukan tinggalkan latihan dan taat pemimpin. Pemilu dilakukan kalau lagi Pak. Kalau pemilu pula, orang pemimpin dilakukan yaitu yang benar-benar yang berkesenangan karakter, yang jujur, yang punya engagement. Jadi belum berempatkan terlebih dahulu. Jadi dia pemimpin, jadi keluarga kepastian dan argumentasi yang sifatnya begini mereka lemparkan untuk menarik para pemain politik. Yang saya tanyakan dokter, nanti sendiri yang mencontohkan itu yang baik. Yang saya bagaimana sih karakter sifat pemimpin yang harus dimiliki bangsa Indonesia pada saat ini dan masa yang akan datang, di mana telah dicontohkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Mohon pandangan dan perjalanan Ustaz, semua sudah dilakukan presiden ini belum ada yang dapat sekarang karakternya. Jadi Jokowi pandangan yang benar hal yang Assalamualaikum. Hidup Jokowi. Baik. Jadi yang Pak RT tanyakan sebelumnya, mohon maaf sebelumnya, itu belum saya bahas. Ya, karena hadis ini belum saya bahas keseluruhan karena mengingat waktu terbatas. Ya. Jadi insyaallah kita bahas minggu depan Pak RT ya. Kalau kita bahas lagi takutnya ketemu besok subuh.
Ya. Tunggu besok subuh. Nah, ini memang saya cukupkan sampai di sini. Cukupkan sampai nasihat Nabi yang membuat air mata itu mengalir dan hati itu terenyuh. Nah, itu saya jelaskan dulu bagaimana artinya nasihat, kemudian bagaimana tanda-tanda keimanan, apa sebab yang menjadikan keluarnya air mata dan hati itu terenyuh dan sebagainya. Itu saya jelaskan dulu. Nah, baru kemudian masuk kepada hadis yang menceritakan tentang Nabi SAW telah mengetahui bahwasanya apa yang akan terjadi. Perbedaan yang membuat perpecahan, ya. Dikarenakan perbedaan ini diperuncing oleh orang-orang yang tidak bisa menerima dan menyikapi perbedaan. Lalu bagaimana sikap ketika terjadinya perbedaan dan kemudian mafhum antara bid'ah dengan sunnah dan seterusnya. Dan insyaallah kita jelaskan minggu depan, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kalau misalnya boleh itu bagaimana aksinya? Maksudnya kata-kata yang saja itu boleh. Iya. Bagaimana kita mencapai rasa takut kepada Allah? Karena itu saya pernah juga kalau takut itu yang tingkat tinggi ya. Paling tinggi adalah ini bagaimana? Supaya mencapai ini takut kepada Allah. Misalnya terutama pada waktu kita adalah sendiri di luar, kita sendiri. Misalnya kita di luar maksiat, takut kepada Allah. Hati itu takut. Jadi bagaimana proses dalam diri hati kita ini? Menjelaskan proses bagaimana hasil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama bahwasanya memang tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar dipercepat yang namanya kematian. Ya, tidak dianjurkan. Akan tetapi di sini konteksnya sahabat ini berbeda. Ya, konteksnya sahabat ini berbeda. Ada orang yang berdoa karena tidak sanggup menahan rasa sakit yang ia derita, baik itu sakit secara fisik, sakit secara kejiwaan, atau sakit secara ekonomi. Ya, kan banyak. Dari beberapa sebab-sebab sakit ini, akhirnya ada orang yang berdoa, ya Allah, lebih baik saya mati daripada saya hidup. Betul tak? Untuk mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya lebih baik saya secepatnya mati daripada saya harus menanggung beban semacam ini. Ini sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Seakan-akan mereka itu tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sahabat ini, Abu Najih, itu bukan tidak ridho dengan ketentuan. Karena melihat ini sudah sangat tua. Ya, sudah sangat tua. Dan tuanya ini khawatir menjadikan beliau itu barangkali malas untuk beribadah. Dan terkadang ini kan, ibadah ini kan didorong dengan faktor usia dan kesehatan. Dan terkadang orang itu menjadikan usia dan kesehatan itu ya terhalangnya untuk ibadah. Ya, nak ke masjid Pak. Ya nak ke masjid Pak Ustaz, nak berjalan susah. Tapi gitu lomba 17 Agustus dia paling depan. Ya enggak? Ya kan susah. Alasannya apa? Udah anak Pak Ustaz dah tua, nak ke masjid payah. Saya solat di rumah je lah. Tapi 17 Agustus dia paling depan. Nah, betul enggak? Nah, begitu hari Jumat, habis solat Jumat, begitu di depan Jumat ada meja, makanan, kue, dia bersalam langsung keluar. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya itu hanya menjadi sebuah alasan. Nah, beliau Abu Najih ini bukan memberikan contoh yang tidak baik, bukan. Tapi menunjukkan bagaimana beliau itu semakin lemah semakin hari. Sudah kalau memang semakin lemah, ya Allah, tiba waktunya, lebih baik saya meninggal supaya saya cepat untuk ketemu Allah. Ada sebaliknya orang yang ingin cepat mati supaya keluar daripada masalah. Itu salah sebenarnya. Berarti dia tidak ridho kepada Allah. Ya. Dan hakikatul ridha alla ya'tarida anillah. Ya, puncak daripada keridhaan itu adalah
mereka tidak berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak keridhaan. Kalau ada yang berpaling daripada Allah, berarti mereka tidak sampai kepada puncak keridoannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari masalah, dari musibah, berarti Anda tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh kita berdoa, ya Allah percepat kematian untuk kami. Tidak boleh itu. Karena bagaimanapun umur kita sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi ada redaksi-redaksi doa yang menunjukkan doa tersebut justru menganjurkan kita itu mati, seperti tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu doanya siapa? Nabi Allah Ibrahim. Matikan saya dalam keadaan muslim. Berarti memohon agar Allah mematikan secepatnya. Oh enggak. Jangan salah faham. Menunjukkan bahwasanya memohon agar dimatikan nanti pada waktunya dalam keadaan Islam. Dan kalau sudah mati dalam keadaan Islam, semoga dibangkitkan masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu maksudnya. Bukan diartikan tawaffani musliman. Ya Allah, matikan kami segera dalam keadaan Islam. Oh, tidak boleh itu. Walaupun tujuannya itu baik. Yang kedua pertanyaannya, masalah apa tadi? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Takut kepada Allah yang pertama adalah yaitu menghadirkan ihsan di dalam diri kita. Apa itu ihsan? Ihsan itu dijelaskan oleh Nabi, an ta'budullah ka'annaka tarahu. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Melihat wujudnya Allah, bukan. Melihat bagaimana kekuasaan Allah terhadap kita. Kita takut dengan atasan. Kenapa? Karena atasan berkuasa. Padahal kekuasaan atasan kita itu tidak mencakup segala aspek. Dan tidak mencakup semua daerah. Ada batasannya. Seorang presiden kekuasaannya itu ada batasannya. Presiden kita berkuasa enggak kalau di Malaysia? Enggak. Berkuasa enggak kalau di Nigeria? Enggak. Ada batasannya. Berarti takutnya kita kepada presiden hanya sebatas kita berada di dalam negara. Tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Berarti dimanapun kita berada, maka kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu, kata Nabi, kita menghadirkan sifat seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya sudah. Bagaimana dengan sifat yang kedua? Apa? Merasa bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah. Ini saya sebagai contoh saja, misalkan kita masuk supermarket atau masuk ke gerai atau toko dan sebagainya. Itu kita menjaga gerak-gerik tak? Ya menjaga. Ya kan? Menjaga. Terkadang barang yang kita ambil itu jatuh, kita kembalikan lagi. Kenapa kita kembalikan lagi? Karena kita tahu belakang kita ada CCTV. Dan kita berusaha untuk tidak memasukkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut telah kita lakukan transaksi jual beli. Kadang tas kita kunci, keranjang kita periksa lagi karena kita takut. Dari CCTV ini yang memantau kita dipergok sebagai pencuri. Kalau dengan CCTV saja buatan manusia itu kita takut, kita merasa diawasi, lalu bagaimana dengan muraqabahnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, dan tidak perlu CCTV. Ya, tidak ada CCTV dalam kamar mandi. Ya kan? Tapi di dalam kamar mandi kita bisa merasakan bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu bisa mengenal Allah, maka akan bertambah rasa takutnya kepada Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, berarti mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Kenapa mereka berani melakukan demikian? Karena mereka tidak mengenal Allah. Seandainya mereka mengenal Allah, niscaya mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, makanya kita diajarkan untuk berdoa 3. Allahumma inni akhafu minka. Ya Allah, jadikan aku orang yang termasuk takut, memiliki rasa takut kepadamu. Wa akhafu mimman yakhafu minka. Dan jadikan aku orang yang takut kepada orang yang takut kepadamu. Takut kepada orang yang takut kepada Allah. Bukan sama. Bukan sama memposisikan orang yang takut kepada Allah sama dengan Allah. Tidak. Maksudnya di sini adalah menghormati orang yang takut kepada Allah.
wa akhafu mimman la yakhafu minka, dan takut kepada orang yang tidak takut kepadamu. Ya, ada orang yang tidak takut kepada Allah. Mau tidak kita bergaul? Tidak mau. Ngapain dijadikan teman? Dia tidak takut kepada Allah. Kenapa? Takut kita kena imbasnya. Ya, takut kita kena imbasnya. Yang menjadikan ya pengikut Fir'aun itu celaka siapa? Karena sebab Fir'aun yang tidak takut kepada Allah. Sehingga anak buahnya itu terkena imbasnya. Nah, ini maksud dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut minggu depan dengan melanjutkan kembali hadis yang ke-28. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menerima nasihat. Semoga nasihat yang kita terima dapat meluluhkan dan melembutkan hati kita. Dan semoga setiap kita mendengar nama Allah, mendengar ayat-ayat Allah dan membaca kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, menjadikan kita semakin takut dan semakin dekat kepada Allah. Dan semoga kita bisa mengamalkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mampu memperbaiki kesalahan dan kelalaian kita. Dan semoga Allah menggiring kita ke jalan yang lurus dan yang benar. Dan semoga kita semua terhindar dari berbagai macam fitnah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.